kita menerimanya sebagai orang Islam, mikirnya ke sana. Jangan Ustadz Adi Hidayat menyampaikan seperti itu, terus Anda mikirnya Anda sebagai orang non-muslim, ya salah. Jadi Ustadz Adi Hidayat memberikan penafsiran secara umum, itu kita selaku orang Islam, kita tahu kalau itu adalah, maksudnya adalah seorang Nabi. Nggak perlu diperjelas. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fitri Sakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kali ini saya ingin mengomentari apa yang dikomentari oleh pesilat ya, Harry Pras atau siapa namanya. Sebenarnya mau diam. Cuma ketika saya melihat komentarnya dia terhadap Ustadz Adi Hidayat, itu kalau menurut kacamata saya, Harry Pras ini mengomentarinya karena unsur benci ya, karena unsur benci itu kacamata saya, karena ada kata-kata miris, kata-kata menyedihkan dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya gini, Harry Pras itu mengatakan dalam video yang saya sudah menonton full, beliau mengatakan seperti ini: saya berikan izin Ustadz Adi Hidayat untuk mereaksi video yang Ustadz Adi Hidayat kemarin sampaikan ketika ada acara di Umri, yang di situ ada mahasiswi non muslim yang berdialog dengan Ustadz Adi Hidayat. Jadi begini, Harry Pras, rasanya Ustadz Adi Hidayat terlalu sibuk untuk mengomentari video yang sengaja di framing, video yang sengaja difitnah. Untuk hal-hal seperti ini rasanya beliau terlalu sibuk. Jadi untuk hal ini cukup saya yang akan mengomentari dan memberikan wawasan yang lebih lah. Itu pembuka aja ya. Karena gini, ketika saya melihat Anda mengomentari Ustadz Adi Hidayat, itu kayaknya Anda yang tidak nyampe, Anda yang tidak paham. Ketika akal Anda tidak nyampe dengan apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, tolong jangan ngajak-ngajak orang untuk juga istilahnya menerima pemahaman Anda. Anda ini tidak paham, tidak nyambung dengan apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Kemudian Anda membuat video, ya, seakan-akan orang lain nantinya bisa menerima ide dan pemikiran Anda. Itu yang kurang tepat. Jadi kalau Anda tidak paham, tidak sampai akalnya untuk menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, dia nggak usah ngajak orang lain untuk tidak paham juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengomentari ya, saya sudah melihat video Anda. Dalam video Anda itu katanya Ustadz Adi Hidayat memotong ayat. Jadi di sini Bapak Adi Hidayat ini memotong ayat yang dimana seharusnya waja'alani nabiyyah, itu nabiyahnya dibuang, tidak dipakai. Pernyataan bahwa Isa itu diutus di dunia untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia adalah sebagai nabi, nabiyahnya tidak dipakai. Na'udzubillahi min dzalik. Ustadz Adi Hidayat tidak memotong ayat. Itulah karena Anda tidak belajar public speaking. Ketika kita berbicara di depan orang banyak, berbicara dengan audiens, ya, ilmu public speaking itu mengajarkan supaya kita ada interaksi dengan audiens. Yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat itu bukan memotong, tapi interaksi dengan audiens. Ketika membacakan surah Maryam ayat 30 itu, Ustadz Adi Hidayat tidak memotong. Coba kita dengarkan bersama-sama aslinya ya, bukan versi Anda. Aslinya Ustadz Adi Hidayat seperti apa beliau menyampaikannya. Jangan langsung dipotong. Itu interaksi dengan audiens, dan terbukti ketika di ayat yang kedua juga seperti itu. Coba kita dengarkan bersama-sama aslinya bagaimana Ustadz Adi Hidayat menyampaikan itu. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan. Waja'alani, beliau itu nggak langsung berhenti terus melanjutkan. Beliau itu interaksi
dengan audiens. Wa ja'alani, audien mengatakan Nabi Wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis salam. Jadi Heri Pas, tolong Anda itu ketika ingin mengomentari Ustadz Adi Hidayat, mungkin karena Anda sudah tidak suka dengan beliau, hati-hati ya, hati-hati. Memang di awal Anda menyatakan bahwa Anda tidak mau menjatuhkan, tidak bermaksud untuk menjatuhkan, tapi di dunia mulut kita itu bebas berkomunikasi ya. Tapi nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Hati Anda yang ngomong nanti di akhirat, kulit-kulit Anda yang ngomong nanti di akhirat. Hati-hati. Ya jangan hanya karena untuk supaya YouTube Anda banyak yang nonton, jangan sampai seperti itu. Karena Ustadz Adi Hidayat sama sekali, ini saya mengomentari yang pertama. Kata beliau, kata Anda, Ustadz Adi Hidayat memotong nabiannya, itu sama sekali Ustadz Adi Hidayat tidak memotong, tapi interaksi dengan audiens. Yang Anda tayangkan itu Ustadz Adi Hidayat, jedanya Anda hapus yang sedang berinteraksi dengan audiens. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ingin saya tanyakan, beliau itu berada di forum, bukan forum debat ya. Bukan forum debat antara Islam dan non-Muslim, antara orang kafir sama orang Islam, bukan. Beliau itu berada di sebuah acara yang mana di dalamnya itu ada non-Muslim, yang di dalamnya ada mahasiswi non-Muslim. Nah, beliau itu tujuannya bukan untuk mengislamkan orang non-Muslim, bukan. Dan saya ketika mendengar Ustadz Adi Hidayat menerjemahkan, menyampaikan itu, sama sekali tidak merubah keyakinan saya. Apakah Anda ketika mendengar Ustadz Adi Hidayat menyampaikan itu, keyakinan Anda berubah? Enggak kan? Lantas apa yang dipermasalahkan? Itu yang ketiga. Jadi Ustadz Adi Hidayat menyampaikan itu bukan untuk mengislamkan orang non-Muslim, ya. Dan orang non-Muslim ketika mendengar ayat itu tidak langsung berubah keyakinannya, karena memang kita harus yakin, percaya bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Dan orang non-Muslim mau mengatakan itu adalah anak Allah, itu hak orang non-Muslim, kepercayaan dia. Tapi ketika Ustadz Adi Hidayat menyampaikan risalah, pembawa risalah, itu kan berarti utusan Allah. Nah, itu yang ketiga. Jadi saya ulangi lagi, yang ketiga ini pernyataan Ustadz Adi Hidayat selaku saya orang yang berislam, orang yang Islam, sama sekali tidak merubah keyakinan saya terhadap agama yang saya anut saat ini. Kalau misalkan Anda mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Anda berubah keyakinan Anda, berarti ada yang salah dengan keyakinan Anda, Heri Pas. Ini terjemahnya Ustadz Adi Hidayat ya. Tuhan telah mengutus aku, saya katakan kepada Heri Pas, ketika umat Islam mengatakan Tuhan, kemana arah hati kita? Allah. Jadi ketika ngomong dengan orang Islam, Tuhan kita, yaitu Allah. Nggak perlu diperdebatkan, karena orang Muslim, orang non-Muslim bilang Tuhan, kita bilang Tuhan, ya beda arah. Ketika orang mengatakan kepada saya, Tuhan saya, dan kita ngobrol di sesama Islam, berarti arahnya ke Allah. Itu yang pertama. Oke, ini terjemahan dari Ustadz Adi Hidayat. Tuhan telah mengutus aku. Saya tanyakan, posisinya Nabi Isa ketika dikatakan diutus dalam Islam ya, dalam perspektif Islam, itu berarti sudah jelas sebagai Nabi. Tidak ada dalam Islam, ajaran di dalam Islam Allah mengutus Nabi Isa itu sebagai anak, nggak ada. Jadi ketika Ustadz Adi Hidayat menafsirkan secara umum, orang Islam itu sudah tahu kalau yang dimaksud itu adalah seorang nabi. Jadi kata Ustadz Adi Hidayat, Allah telah mengutus aku, berarti seorang nabi, untuk menjadi penyebar risalah, pembawa syariat. Berarti kan seorang nabi. Kita mikirnya itu karena Ustadz Adi Hidayat yang menyampaikan orang Islam dan kita menerimanya sebagai orang Islam, mikirnya ke sana. Jangan Ustadz Adi Hidayat menyampaikan seperti itu, terus Anda mikirnya Anda sebagai orang non-Muslim, ya salah. Jadi Ustadz Adi Hidayat memberikan penafsiran secara umum,
itu kita selaku orang Islam, kita tahu kalau itu adalah maksudnya adalah seorang nabi, nggak perlu diperjelas. Ya, nggak perlu diperjelas. Saya ulangi lagi, Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang baik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Ini konteksnya sebagai nabi, nggak perlu disampaikan lagi. Jadi sekali lagi kepada Harry Pras, kalau Anda tidak sampai logika Anda, pemahaman Anda atau akal Anda terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, ya jangan ngajak-ngajak orang supaya orang juga tidak paham, gagal paham gara-gara Anda mengomentari apa yang dipernyatakkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ada juga Ustadz yang mengatakan itu bukan toleransi, itu kolaborasi. Ini forumnya bukan forum debat, forumnya bukan forum untuk mengislamkan orang non-muslim, bukan. Sehingga yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, terjemahannya itu lebih global. Dan kita selaku orang Islam, ya nggak akan berubah. Akidah kita nggak akan berubah dengan Ustadz Adi Hidayat menyampaikan seperti itu. Jadi sekali lagi, itu komentar saya terhadap videonya Harry Pras yang mengomentari, yang memberikan reaksi terhadap videonya Ustadz Adi Hidayat yang katanya miris Ustadz Adi Hidayat ini sebagainya. Jadi rasanya Ustadz Adi Hidayat tidak perlu untuk mengomentari, cukup saya akan mengomentari karena kalau saya dengan Ustadz Adi Hidayat itu beda sama sumur ya ilmunya. Tapi kalau saya dengan Anda rasanya untuk beradu argumen logika kayaknya kita masih seimbang ya. Makanya kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya perlu difahamkan bersama, saya akan komentari. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian, komentar dari saya. Silahkan teman-teman disimak ya. Silahkan teman-teman jangan langsung menelan mentah-mentah apa komentar orang yang tidak paham. Dan sama sekali di situ bukan untuk misionaris dan sebagainya, di situ untuk menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah benar penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Saya Afri Sakti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.